kalau kita lihat ya, apa namanya, melihat itu bukan hanya dari apa regulasi ya, ketika Undang-Undang Nomor 8, aturan pelaksanaannya ada 7 peraturan pemerintah, 2 perpres, masih ada 1 peraturan pemerintah yang belum selesai, bahkan diperkuat oleh perda-perda sampai ke daerah kabupaten kota, apa namanya, mengangkat tentang aksesibilitas dan akomodasi yang layak gitu. Pada prakteknya, pada pelaksanaannya gitu, tetap saja teman-teman itu banyak yang tertinggal. Teman-teman sekalian, mohon maaf tadi ada kendala teknis di bagian, sepertinya di bagian saya ini tiba-tiba terpental. Jadi kita akan mulai lagi dari awal, meng-highlight bagian-bagian penting, terutama yang yang penting untuk bagian dari edukasi dan kampanye tentang bagaimana kita pentingnya melakukan penghargaan begitu ya, atau katakanlah empati terhadap para penyandang disabilitas. Waktunya saya berikan kepada Mbak Aci, bagian sebagai komisioner dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Silakan Mbak Aci, waktunya saya berikan. Oke, terima kasih. Jadi begini, sebelum kita bicara ya tentang empati, tentang awareness ya, P3HAM itu penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Tentunya kita harus tahu apa dan siapa penyandang disabilitas begitu. Nah, tadi sudah disampaikan ya terminologi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Di sana memang ada 2 hambatan ya, hambatan individual yang melekat pada dirinya dan hambatan yang datang dari lingkungannya, untuk bagaimana penyandang disabilitas itu bisa berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan haknya seperti warga negara yang lain. Nah ini ada yang harus di-highlight, yaitu tentang partisipasi. Karena partisipasi itu yang mengantarkan penyandang disabilitas kepada kesetaraannya. Ketika penyandang disabilitas itu diberikan ruang-ruang partisipasi seluas-luasnya, mereka bisa membuktikan. Kami ya, karena saya juga penyandang disabilitas gitu, akhirnya kami punya jalan untuk bisa membuktikan ya bahwa kami bisa setara seperti yang lain. Nah, bicara tentang partisipasi, tentu partisipasi itu diantarkan bagaimana seorang penyandang disabilitas bisa berpartisipasi. Selain ruang-ruang itu diberikan, tentu harus ada aksesibilitas dan akomodasi yang lain. Karena seorang penyandang disabilitas keluar dari rumahnya itu tentulah tidak sederhana ya. Nah, ini kadang-kadang masyarakat non-disabilitas memandang ini, tidak melihat bahwa itu adalah kebutuhan, tetapi memandang itu adalah beban. Banyak kok contohnya, jangan ngajak itulah, repot nanti harus dorong-dorong kursi roda, repot nanti banyak yang begitu ya. Tetapi kalau kita lihat ya, melihat itu bukan hanya dari regulasi ya, ketika Undang-Undang Nomor 8, aturan pelaksanaannya ada 7 peraturan pemerintah, 2 perpres, masih ada 1 peraturan pemerintah yang belum selesai, bahkan diperkuat oleh perda-perda sampai ke daerah kabupaten kota, mengangkat tentang aksesibilitas dan akomodasi yang layak gitu. Pada prakteknya, pada pelaksanaannya gitu, tetap saja teman-teman itu banyak yang tertinggal gitu. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan, kenapa sih gitu? Ayat Quran sudah berbicara, regulasi sudah demikian banyak gitu. Kenapa gitu loh masih tertinggal? Nah, ini kembali lagi bahwa kembali kepada akar persoalannya, yaitu stigma bagi penyandang disabilitas yang masih dilihat sebagai kelompok masyarakat yang merepotkan gitu ya, menjadi beban, tidak memiliki kapasitas gitu ya, pokoknya yang begitu-begitu deh, yang lemah-lemah gitu. Nah, jadi oleh karena itu mengurainya ini kan yang penting, aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Kalau itu dibaca
dalam kacamata dalam bahasa kacamata kasih itu eh, sangat indah begitu loh. Nah, bagaimana kemudian apa itu bisa difahami? Maka jawabannya adalah interaksi. Dan ini Oke. juga perintah Quran ya dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu ya. Ada kata pasut li ta'arofu tadi Ini agar ta'aruf. kalian saling kenal. Iya betul. Sebelumnya sudah tahu ya, terus Quran surat Al-Hujurat itu dibacakan di final Piala Dunia gitu. Memang pemerintah Qatar mencoba memberitahu dunia kalau penyandang disabilitas itu bagian dari keragaman loh gitu. Nah, dalam Iya, konteks itu. negara kita ya Mas Roji yang sudah sukses dengan Bhinneka Tunggal Ika, lintas agama, lintas budaya. Nah, sekarang itu ada lintas cara. Nah, ini cara memahami disabilitas itu punya cara yang berbeda. Saya punya teman komisioner, namanya Jona Amanda Manik. Dia netra ya, tidak bisa melihat. Suatu kali kami rapat sampai hampir pagi gitu dan dia cerita, teteh, teteh, manggil saya teteh karena saya orang Sunda. Teteh, teteh tidur saja, wajah teteh sudah pucat. Lah, Pak Jona kok bisa ngomong begitu? Padahal kan nggak bisa lihat tuh. Iya. Nah, itu Terus dia. dia kan, hah? Akhirnya saya tanya gitu. Saya senyum. Terus dia seperti tahu apa ya, saya kaget apa senyum gitu. Dia bilang, eh, apa, kenapa gitu, mandang seperti itu gitu kan. Saya tahu apa, saya memang buta, tetapi saya punya cara sendiri untuk melihat. Nah Persis. ini suatu hari saya tanya, bagaimana abang tahu bahwa saya pucat, saya capek? Apa jawabannya? Saya mendengarkan desah nafas teteh itu Oke. teteh yang sampai dan itu biasanya relate dengan wajah yang pucat. Iya. Nah ini sekali lagi ini cara begitu loh. Nah kejadian komisioner yang lain nih, Ibu Rahmita Harahap yang tuli. Suatu kali juga tidak bisa tidur karena di sampingnya ada aula yang ada acara ulang tahun musik-musik gitu. Paginya tuh dia di restoran bilang, aku nggak bisa tidur di kamar sebelah berisik. Padahal tuh dia tuli nggak bisa denger. Iya, iya, pakai iya. alat bantu pakai alat bantu kanan kiri itu hanya untuk membedakan suara. Sekali lagi juga saya tanya, bagaimana kakak tahu kalau di samping itu berisik? Jawabannya, getarannya saya rasakan. Dia rasakan. Kan Oke. kamarnya tepat di sampingnya. Artinya apa? Ini cara. Jadi penyandang disabilitas itu dengan segala hambatannya bukan berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, berinteraksi itu sangat penting. Mengenal bagaimana penyandang netra, mengenal bagaimana penyandang tuli, bagaimana teman-teman apa disleksia atau yang Iya, iya, iya. mental skizofrenia, mereka punya keunikan masing-masing gitu. Nah, ketika kemudian sudah saling mengenal ya, biasanya tahu, oh berarti hambatannya ini, berarti untuk meminimalisir hambatannya tuh dia harus ada begini kan gitu. Iya, iya, betul. Berarti oh potensinya dia ada begini, apa yang bisa saya lakukan supaya muncul potensinya untuk bisa melakukan sebuah kerja bersama-sama gitu Iya. kan, kolaborasi. Nah, ketika itu muncul indah banget loh Mas Rozi gitu kan, Iya, sebuah apa ya harmonisasi sosial yang sangat indah. Karena iya, bicara iya, iya, betul. disabilitas ya, bicara disabilitas bukan cuma membicarakan fisik atau psikis, tapi juga membicarakan keberfungsian sosialnya. Oleh karena itu, partisipasi itu menjadi penting. Nah, ketika kemudian sudah saling mengerti apa yang bisa dikerjakan bersama-sama, muncul kebutuhan yang itu tadi ya, aksesibilitas dan akomodasi yang layak, akhirnya itu difahami bahwa itu bukanlah sebuah beban, tetapi memang sesuatu yang harus diberikan, tetapi Iya, tidak lagi berdasarkan kasihan, pemberian itu tidak lagi berdasarkan kasihan, tetapi berdasarkan cinta kasih, karena hubungan itu sudah terjadi. Artinya oh iya, kamu ternyata sama aja kok kayak aku iya, gitu. iya, iya. Aku juga sama seperti kamu gitu. Nah, eh, yang apa? Ini untuk memancing ini ya, memancing diskusi yang lain kita nanti akan bicara banyak. Yang terakhir ini ingin saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun berada, saya mewakili saya pribadi ya, juga mewakili seluruh penyandang disabilitas yang ada di dunia ini bahkan gitu. Kami akan sangat berterima kasih kalau teman-teman semua tidak menyebut kami tidak normal
atau tidak sempurna gitu. Betul. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena ini berdasarkan fakta dalam sebuah kursus singkat ya, mengenal gitu ya, memahami isu disabilitas itu beberapa kali kelas, beberapa orang diberikan sebuah game gitu, diberikan kertas sama pulpen, menggambarkan, silahkan gambarkan bagaimana normal atau sempurna menurut kalian gitu. Nah, dari semuanya tidak ada yang menggambarkan sosok penyandang disabilitas, semuanya adalah Karena struktur anatomi. mindsetnya ya. Betul, betul. Adalah struktur anatomi yang lengkap. Nah, Betul. artinya memang kan kadang-kadang begini Mas, secara tidak sadar, saya sering sekali mendengar baik orang yang memuji saya atau memuji penyandang disabilitas yang lain ya, niatnya sih memuji gitu. Dengan kata lain, misalnya gini, terhadap atlet-atlet yang berprestasi itu ya, yang di Peparnas. Ada kata-kata seperti ini, hebat sekali ya dia ya, walaupun nggak bisa melihat tapi mampu mencetak prestasi, menyerahkan medali emas, mendapatkan ini, hebat sekali dia mampu melewati keterbatasannya, tidak seperti kita yang normal. Itu adalah ungkapan pujian. Nah, itu adalah ungkapan pujian, tetapi sekaligus memperkuat stigma penyandang disabilitas sebagai makhluk yang tidak normal. Begitu. Jadi kurang apa? Al-Quran juga sudah menyampaikan ya, gitu bahwa penciptaan Tuhan itu tidak ada yang tidak normal ya, semuanya sempurna gitu. Baik dalam surat Al-Muluk ya, surat Al-Muluk ada, kemudian dalam Atin juga ada disampaikan gitu. Jadi kita sepakati hanya ada dua terminologi saja, disabilitas dan non disabilitas. Karena apa? Kalau misalnya ada pertanyaan yang Mas Roji sampaikan itu gitu, kok ayat-ayat banyak yang bicara gitu ya tentang disabilitas, tentang penghormatannya, regulasi juga. Kenapa masih saja ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas? Sekali lagi, cobalah berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Kenali apa kelebihannya, apa keunikannya, apa potensinya yang bisa digali. Dan dengan mengenal, insya Allah bahasa Rahman Rahim itu pasti Tuhan turunkan untuk teman-teman pada penyandang disabilitas. Bahkan Rasulullah saja kan gitu, ketika tidak mengindahkan ya dalam tanda kutip, kalau Rasulullah itu memang harus berbuat sesuatu yang harus menjadi contoh para panutannya kelak gitu ya gitu. Nah, ketika tidak mengindahkan itu juga mendapat teguran langsung dari Tuhan. Jadi Ramadan ini kita sama-sama merefleksikan diri, apakah teman-teman sudah melakukan sesuatu untuk para penyandang disabilitas, minimal yang terdekat saja dulu. Apakah ada keluarga, tetangga, saudara gitu. Syukur-syukur kalau sampai bisa organisasi penyandang disabilitas yang ada di kota masing-masing gitu. Berinteraksi dengan mereka, berikan kesempatan kepada mereka untuk bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan segala potensi yang ada untuk disumbangkan pembangunan ya. Nah, kemudian yang terlebih ketika kemudian kita bicara khususnya charity for development gitu. Jadi memberi sesuatu itu diniatkan tidak lagi memakai kacamata karena dia lemah harus dibantu, kasih tidak gitu. Tetapi dalam rangka itu tadi, dalam rangka memberdayakan bahwa ada potensi yang harus didukung gitu. Maka sampaikanlah zakat gitu ya untuk penyandang disabilitas. Kenapa zakat itu penting? Ya itu tadi, kalau itu masih dianggap charity oke, tapi charity for development. Artinya bahwa zakat itu yang akan mengantarkan penyandang disabilitas bisa berdaya, bisa membeli alat bantu untuk keluar rumahnya sehingga nanti bisa sekolah, bisa bekerja. Yang akhirnya, yang tadinya penyandang disabilitas itu adalah orang yang menerima zakat, pada satu titik ada juga orang yang bisa membayar zakat, bisa mengeluarkan zakat untuk yang lain. Begitu. Keren. Ya. Oke, mungkin cukup ya. Mbak Aci.
Kita coba diskusi dengan teman-teman. Ini banyak sekali insight-nya. Sekarang menjawab pertanyaan Sarifah yang tadi, Mbak Aci. Sorry, bukan Sarifah ya. Yang tadi saya terakhir itu soal kurikulum, Nah, dari situ aja. Jadi, iya. Jadi kami juga mendorong adanya kemudian jurusan tentang guru pembimbing khusus karena banyaknya anak-anak disabilitas yang tidak bisa bersekolah di sekolah reguler itu karena alasannya tidak ada guru dan pembimbing khusus. Jadi cetak sebanyak-banyaknya GPK gitu ya biar tidak ada lagi tidak ada lagi sekolah berlabel inklusi. Pokoknya semua harus inklusi, enggak ada yang enggak ada inklusi gitu. Artinya guru pembimbingnya juga siap. Nah, kemudian beberapa perguruan tinggi itu sudah ada mata kuliah disabilitas 2 SKS. Ini kan keren sekali gitu. Nah, ini kalau kemudian bisa dilakukan oleh 4.800 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, kan mereka mampu mencetak generasi muda yang paham ya bagaimana disabilitas. Artinya ke depan itu kami sudah tidak khawatir karena orang-orang muda ini yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan dari negeri kita ini. Begitu. Jadi mudah-mudahan ini sudah pokoknya setahap demi setahap tapi sampai kepada goalnya nanti di Indonesia tahun 2045. Ya. Oke, saya kira iya. Memang ya karena itu sudah membudaya stigma itu kan sudah cukup kuat. Jadi memang agak ekstra dan saya kira memang pelan-pelan dan di ruang-ruang publik sekarang fasilitas juga sudah saya kira masih orang sudah mulai memperhatikan kalau dia membangun gedung harus seperti ini. Nah, kalau membangun rumah sakit tangga harus ada. Jadi orang semua sudah memperhatikan dan itu jadi concern bersama sekarang. Nah, dulu ya mungkin 5 tahun lalu saya nggak terpikir ini akan jadi isu bersama, tetapi sekarang sudah mulai ada. Artinya kesadaran itu semakin lama semakin bangun, Mbak Aci, apalagi dengan adanya Komnas Disabilitas, saya kira akan semakin jadi mainstreaming kita, jadi betul-betul jadi arus utama isu ini, dan apalagi nanti ada masuk di dalam kurikulum terutama di perguruan tinggi itu juga akan jadi penting ya. Orang memberitahu tentang ini loh, ada disabilitas, non disabilitas, bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka. Nah, teman-teman sekalian, ini ada satu pertanyaan lagi, Mbak Aci, dari Nuri Maulida. Saya aktif di sekolah berkebutuhan khusus. Kadang orang tua sendiri seperti menyerah dengan kondisi anaknya. Kira-kira langkahnya mengedukasi orang tua seperti ini bagaimana? Sepertinya yang perlu sekolah, yang perlu sekolah juga orang tuanya. Silakan, Mbak Aci. Jadi memang kalau kita bicara tentang stigma ya, stigma itu macam-macam. Ada yang dari masyarakat, ada yang dari negara, ada yang dari provider ya, di antaranya tenaga kesehatan, dan ada yang datang dari dirinya sendiri. Yes. Jadi bagaimana kemudian penyandang disabilitas itu harus ditumbuhkan dulu gitu loh, kepercayaan dirinya. Kalau tidak memiliki orang tua yang bisa mengembangkan potensinya, bisa memahami kegelisahannya gitu. Ini sulit. Nah, salah satunya itu ya tadi gitu. Bagaimanapun mereka tuh harus berkomunitas. Ketika bertemu dengan sesama orang tua, itu kan saling menguatkan, bukan cuma saling menguatkan, tetapi ketika ada masalah itu kan nanya, kalau anak kita begini biasanya bagaimana? Kan biasanya terus banyak info gitu. Nah, ini penting. Jadi ya betul bahwa orang tuanya harus sekolah dalam arti sekolah dalam arti itu ya sekolah dengan sesama orang tua yang lain, karena apa? Guru terbaik itu adalah pengalaman. Bertanyalah. Betul, Mbak. Betul. Setuju. Ya. Bertanyalah kepada mereka yang sudah mempunyai pengalaman lebih dulu gitu ya. Ketika anak ini dan banyak loh forum orang tua itu macam-macam dan bahkan sampai tingkat nasional pun ada. Jadi tidak merasa sendiri juga ya, Mbak Aci ya. Yang terutama adalah itu karena saling menguatkan tadi kan, ada teman.
Karena apa? Saya juga bisa merasakan kok bagaimana sih jadi orang tua dengan anak disabilitas itu gitu. Ini saya yang menjadi disabilitas pada usia dewasa gitu ya. Dan kemudian ibu saya waktu itu dengan sayangnya yang amat sangat mengatakan kepada Iya. sudah ya, kamu nggak usah punya anak ya, mama nggak tega kamu melahirkan. Saya aja yang sudah tua begini, begitu disayang, takut saya hamil, takut saya melahirkan, itu adalah bentuk kasih sayang, tetapi sebenarnya kalau dipikir-pikir itu diskriminasi halus ya. Nah, karena apa? Karena tidak mengerti gitu loh, karena tidak Ya, paham karena gitu. betul-betul ya Betul. terbatas ininya ya awal. Betul, gitu. Tetapi kalau sudah forum, saya lihat banget orang tua yang aktif dalam komunitas, mereka adalah Iya, menjadi orang tua yang kuat. Saya lihat yes. sekali kok perbedaannya begitu. Itu saja saran Betul. saya. Saya punya teman guru dia mengajar yang tadi Mbak Aci sebut sekolah inklusif atau sekolah berkebutuhan khusus. Jadi memang dia bilang banyak temanku banyak muridku yang begitu kok gitu. Tapi mereka tuh bukannya nggak bisa loh Ji. Mereka tuh bisa sesuatu yang kita nggak bisa. Jadi memang kalau kita ini bukan karena sebagai guru, tapi karena setelah saya berinteraksi dengan mereka, jadi saya makin paham bahwa mereka tuh punya kemampuan yang nggak dimiliki oleh orang lain. Kira-kira gitu. Sederhananya seperti itu. Jadi betul yang tadi Mbak Aci bilang, bisa mendengar padahal bisa tahu ya, ada berisik padahal tidak bisa mendengar. Bisa tahu orang pucat padahal artinya dia bisa merasakan detak jantung orang, bahkan suara yang paling rendah pun, desahan capeknya itu orang tahu, ini Bahkan kamu tuh capek udah. Aura, ada Iya, orang yang tidak senang kepada dia, itu tahu mana yang itu maksud saya. itu Itu tahu yang gitu. mungkin saya nggak tahu, tapi Mbak Aci bisa tahu. Tadi teman-teman di Komnas juga, ya artinya gini, itu juga perlu kesadaran terhadap semua orang, terutama orang tua, bahwa anak saya tuh punya kelebihan yang orang lain tidak punya. Ini bukan soal apa, tapi ini soal bagaimana kita menguatkan satu sama lain. Artinya kita menyadari bahwa ya disabilitas itu pada soal tadi fisik tadi, tetapi sebetulnya mereka tuh punya kelebihan yang orang lain nggak punya. Itu aja. Jadi itu yang saya kira memberi kekuatan masing-masing kita. Tadi Mbak Aci bilang kita perlu berkomunitas, karena dengan komunitas kamu tahu masalahnya di mana, solusinya seperti apa. Jadi jangan stres sendiri, jangan bingung sendiri. Kalau bertemu, berkawan itu pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan yang jadi lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, apakah masih ada sebentar? Saya harus cek. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti bisa closing statement dari Mbak Aci, karena waktunya, meskipun ini yang terekam hanya sebagian, tapi bicaranya udah lebih dari 1 jam, jadi pasti lelah sekali. Nah, maksud saya gini, paling gini, Mbak Aci, ini soal tadi, ini kan Ramadan bagian dari cara kita refleksi tadi ya, merefleksikan tugas kita atau posisi kita masing-masing, lalu kemudian tadi komunitas kita juga saya kira semakin kemari semakin aware terhadap situasi-situasi ini, dan ini jadi semacam menjadi arus utama. Nah, kira-kira kata terakhir dari Mbak Aci gitu menutup acara ini, dari tadi yang sudah disampaikan di awal, kira-kira apa yang penting untuk di-highlight oleh teman-teman? Ya. Pada bulan Ramadan ini mari kita refleksi diri aja begitu ya, untuk lebih bisa membaca ayat-ayat Quran gitu ya, khususnya ketika itu bicara tentang penciptaan. Kenapa? Karena ini penting sekali. Memahami ayat itu akan membangun perspektif disabilitas yang sebenarnya gitu. Yang ini sedang kami kampanyekan. Jadi ketika kemudian paham tidak ada penciptaan yang gagal gitu ya, tidak ada penciptaan yang cacat, memahami bahwa tidak ada bahwa semua manusia itu adalah sempurna, termasuk penyandang disabilitas, itu akan memberikan jalan pada penghormatan kepada penyandang disabilitas. Oleh karena itu sedikit kepedulian
ya teman-teman kepada penyandang disabilitas itu adalah sebuah perubahan yang amat berarti. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi, kenalilah penyandang disabilitas dimanapun Anda semua berada. Lihatlah bahwa ketika Tuhan menciptakan keberbedaan, diciptakan pula keunikan dan segala keindahannya. Yes. Dan itu tugas kita semua untuk menemukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Tadi saya saya highlight satu, sedikit kepedulian itu akan membuat perubahan. Nah, ini yang saya kira teman-teman ini bertenaga sekali kata-kata ini. Jadi saya kira kita sama-sama memberikan satu empati tadi, kepedulian untuk satu kehidupan yang lebih baik, menghormati orang lain. Itu karena itu bukan hanya perintah konstitusi, itu agama menegaskan berkali-kali menghormati orang lain, bahwa tidak ada orang yang diciptakan tidak sempurna dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Mbak Aci. Waktunya, pencerahannya. Teman-teman sekalian juga terima kasih sudah memberikan pengayaan terhadap diskusi kita. Mohon maaf ini tadi 3 kali terputus, tapi insya Allah itu nanti akan terekam semuanya, kita akan perbaiki dan akan diupload di YouTube. Saya akan beritahu ke Mbak Aci nanti kalau sudah baik, sudah sempurna semuanya. Terima kasih, besok kita kembali lagi di jam yang sama. Kalau ada kesalahan atau apa, saya minta maaf. Yes, sama-sama Mbak Aci, sama-sama. Ini siapa nih? Echa Artshop. Terima kasih Teh. Semangat selalu Teh Aci. Salam dari Windy Semarang. Yes, terima kasih teman-teman sekalian. Saya akan tutup acara ini dan kita kembali lagi besok di jam yang sama, jam 4 sampai jam 5 sore. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.